Ya, terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore Majelis kita semua. Masih bicara mengenai seputar pendidikan Islam, terutama di era modernitas hari ini. Kalau kita bicara mengenai peranan keluarga, Pak. Peranan keluarga kan ini juga begitu penting, Pak ya, dalam proses pendidikan Islam. Peran orang tua, peran antara suami, istri, dan anak ini seringkali menjadi landasan utama ketika seseorang untuk bisa menghadapi berbagai perbedaan di luar rumah, begitu. Bagaimana sebenarnya proses peran keluarga untuk memberikan pondasi agar pendidikan Islam, pendidikan hal-hal yang sifatnya ketauhidan ini memiliki pondasi yang begitu kuat di luar dari uh, bersekolah secara formal. Iya. Jadi sebenarnya pendidikan keluarga itu sebagai pendidikan kodrati. Jadi pendidikan yang primer, pendidikan yang fundamental. Manusia tidak akan mampu berkembang dengan baik kalau dia tidak mendapatkan pendidikan keluarga yang baik. Karena sekolah itu adalah pelanjut pendidikan keluarga. Sekolah itu adalah melaksanakan pendidikan untuk mewakili keluarga. Maka anak-anak dikirim ke sekolah. Dan juga karena keterbatasan keluarga itu memberikan pembelajaran, ya, konten-konten pembelajaran kepada anak-anak sehingga dimasukkan ke sekolah. Karena itu maka Islam sendiri memandang pendidikan keluarga itu pendidikan yang pertama yang luar biasa yang harus kita perhatikan. Bahkan bukan itu saja, Al-Quran itu memberikan Islam itu memberikan sebuah apresiasi dan sebuah penjelasan yang sangat hebat sekali. Bahkan ada pendidikan yang disebut pendidikan prenatal atau pranatal, pendidikan dalam kandungan. Jadi keluarga itu mulai dari dalam kandungan, anak itu sudah mulai mendapatkan internalisasi nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai keislaman. Jadi karena itu maka di periode prenatal ini anak itu sudah memiliki kemampuan komunikasi tidak langsung dengan orang tuanya, misalnya dalam penelitian terbaru hari ini kan. Jadi misalnya ibu yang senang membaca Al-Quran, senang berzikir dan sebagainya, itu berpengaruh kepada anak. Juga ibu sebaliknya, ibu yang yang tidak punya perilaku akhlak yang mulia, itu misalnya suka menggunjing dan sebagainya, itu juga akan ada pengaruhnya dalam pendidikan prenatal ini. Karena itu, nah jadi setelah anak lain nanti lahir ke dunia 9 bulan 9 hari, lahirlah dia sudah berada dalam lingkungan ayah, ibu, kakak, adiknya dan seterusnya itu. Nah dia inilah pertama mendapatkan asupan nilai-nilai dari lingkungan keluarga itu sendiri. Dan disitulah pentingnya sosialisasi. Jadi saya selalu katakan di dalam sosiologi pendidikan, kalau anak itu, seorang manusia itu tidak lahir dan tidak berada di dalam lingkungan keluarga, itu dia tidak akan menjadi makhluk sosial manusia yang sempurna, yang baik. Kan sudah pernah terjadi, misalnya beberapa di tahun 1970-an itu di negara bagian India itu ada seorang anak kira-kira usia 10 tahun didapatkan di dalam sebuah gua ya, dan dia ternyata merangkak-rangkak dan bersuara makan seperti juga serigala. Setelah ini dibawa ke kota, ternyata diteliti anak ini kemungkinan besar dia orang tuanya meninggal dunia di dalam gua itu, dia kemudian dipelihara oleh segerombolan serigala. Makanya dia bersuara Mengikuti. ya, mengikuti seperti suara serigala dan makan seperti serigala. Jadi kalau manusia tidak berada dalam lingkungan, manusia dia tidak akan menjadi manusia. Disebut inilah sebenarnya inti daripada humanisasi itu sendiri. Memanusiakan manusia menjadi manusia yang baik, manusia yang sempurna. Jadi keluarga itu berperan penting. Bagaimanapun keluarga tidak boleh lepas tangan seperti hari ini misalnya. Ya kalau udah dimasukkan ke sekolah, Udah lepas selesai. tangan, selesai. Enggak. Pertama dari sisi waktu. Anak berada dalam lingkungan keluarga itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kan luar biasa itu. Jadi sudah 2/3 waktu itu hampir di dalam keluarga. Hanya 3/4 sekolah paling-paling itu. Betul. Antara jam 8 misalnya sampai jam 3 lah sekarang hari ini misalnya.
Nah, saya kebetulan kan menjadi Ketua Forum Masyarakat Anti Narkoba Kalimantan Selatan, Ya. Forman Kalse. Dalam kajian-kajian kami melihat bahwa memang faktor keluarga berperan penting ya dalam mendorong anak untuk menjadi manusia yang baik yang tidak mengkonsumsi narkoba. Saya bisa mengatakan mungkin data itu sekitar 60% itu ya pencandu narkoba itu berasal dari lingkungan yang buruk, terutama lingkungan rumah tangga, broken home misalnya, dan seterusnya. Itu luar biasa, makanya keutuhan keluarga itu menjadi sangat penting, karena itu Islam meletakkan konsep utama yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah itu, samawa. Ya. Sakinah, mawaddah, warahmah itu satu konsep penting, itu langsung dari Al-Quran diturunkan itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi konsep ini saya coba kembangkan dengan bimbingan saya mahasiswa S3. Saya membimbing disertasi untuk melakukan R&D tentang orientasi nilai samawa pada keluarga nikah dini ini. Ini sedang saya bimbing ini. Baik. Nah, jadi ini kita menginginkan bahwa konsep-konsep aktual, konsep-konsep yang mampu menembus jauh ke depan dari Al-Quran itu harus kita gali dengan sebaik-baiknya. Peran keluarga tadi disebutkan 2/3 ini lebih dominan ketika dibandingkan dengan sekolah. Nah, dari 2/3 ini sendiri untuk mendapatkan kualitas yang baik pada saat proses pendidikan keluarga dan pendidikan Islam, apa yang harusnya dilakukan? Pertama dulu adalah kualitas daripada orang tua itu sendiri. Kualitas orang tua itu kan pendidikannya menentukan, wawasan keagamaannya menentukan, kesalehannya menentukan, akhlaknya menentukan. Itu kualitas dari orang tua, baik ayah maupun ibu. Makanya bagi keluarga-keluarga muda itu sangat disarankan sebenarnya mestinya dia mendapatkan sebuah pendidikan atau training khusus. Kalau di luar negeri kan katanya di Singapura sendiri itu ada 2 bulan lebih anak calon pengantin ini diberikan pendidikan cara berkeluarga. Kita kan enggak. Nggak ada. Udah lapor ke penghulu, ditentukan harinya kapan nikah udah selesai. Ya. Kita tidak ada persiapan disebut dengan pendidikan pranikah. Saya membimbing 2 disertasi. Pertama tadi tentang konsep pendidikan samawa tadi kepada mahasiswa saya, itu dilakukan di daerah Kabupaten Tapin. Dia melakukan R&D di di sebuah lembaga sarang pitu ya. Yang kedua, mahasiswi saya dari daerah Pagatan, Tanah Bumbu, dia melakukan juga semacam internalisasi nilai-nilai keluarga yang harmonis melalui revitalisasi kearifan lokal budaya Bugis. Jadi ini sama nih, ini semua R&D juga. Kalau ini kearifan lokal budaya Bugis Pagatan, kalau ini dari konsep samawa. Nanti kita akan ketemu, kita akan membangun terus basis keilmuan untuk membangun pendidikan keluarga ini, dan nantinya hasilnya untuk tentu saja bagi pendidikan baik di tarbiyah maupun di lembaga pendidikan lain yang membutuhkan. Baik. Artinya juga begitu penting ternyata peranan kualitas orang tua itu sendiri untuk bisa melahirkan, menciptakan generasi selanjutnya begitu Pak ya. Nah, ketika mereka yang sudah sadar dengan kondisi misalkan karena keterbatasan ekonomi, kemudian keterbatasan latar belakang pendidikan, dan mereka sudah mau mulai menyadari untuk anaknya jangan sampai mengalami hal yang sama dengan apa yang mereka alami, apa yang harus mereka lakukan, Pak? Jadi pendidikan itu kan intinya mengangkat mobilitas sosial, ya, melakukan mobilitas sosial. Mobilitas sosial dalam berbagai aspeknya, baik dari sisi moral maupun dari sisi sisi kesejahteraan misalnya. Jadi orang tua itu harus memberikan pendidikan anaknya yang terbaik, tapi jangan hanya sekolah. Sekolah tidak bisa diharapkan 100%, tetapi mulailah dari pendidikan keluarga. Berpikir kritis kita mulai dari keluarga. Misalnya literasi ilmu pengetahuan itu dari keluarga. Nah, apakah rumah tangga muslim hari ini menyediakan misalnya referensi-referensi sebagai pustaka keluarga yang baik misalnya? Ya, itu ini jangan dianggap sesuatu yang remeh. Karena itu penting, karena kebiasaan habit dalam keluarga akan menentukan tumbuh kembang anak, misalnya dalam aspek-aspek intelektualitasnya dan seterusnya. Jadi itu penting. Jadi ciptakan
keluarga, ciptakan rumah tangga dengan infrastrukturnya yang mendukung kepada pengembangan anak secara optimal, terutama dari nilai-nilai keislaman itu. Baik, Masya Allah. Sehingga hal tersebut sedikit banyaknya memberikan gambaran dan pondasi sekali lagi Pak ya ketika mereka sudah besar di tengah berbagai kondisi perkembangan zaman dan begitu banyak residu budaya yang kemudian ditemui hari ini. Kita bicara nanti akan seputar kajian keislaman dan kemudian juga pendidikan Islam sebenarnya yang hari ini dilakukan harusnya seperti apa. Tapi usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua.